suatu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke suatu bagian otak tiba-tiba terganggu karena sebagian sel-sel otak mengalami kematian akibat gangguan aliran darah karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak. Kurangnya aliran darah di dalam jaringan otak menyebabkan serangkaian reaksi biokimia yang dapat merusak atau mematikan sel-sel otak. Kematian jaringan otak juga dapat menyebabkan hilangnya fungsi yang dikendalikan oleh jaringan itu. Etiologi dari penyakit stroke ada 3. Yang pertama adalah trombosis cerebri. Trombosis cerebri adalah aterosklerosis cerebral dan perlambatan sirkulasi cerebral yang merupakan penyebab utama dari trombosis cerebral yang merupakan penyebab umum dari penyakit stroke trombosis. Biasanya ada kaitannya dengan kerusakan lokal pada dinding pembuluh darah akibat aterosklerosis. Aterosklerosis ini adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah. Kemudian untuk yang kedua adalah emboli cerebri. Emboli cerebri ini termasuk urutan kedua dari etiologi paling umum untuk penyebab penyakit stroke. Kebanyakan emboli cerebri ini berasal dari suatu trombus dalam jantung, sehingga masalah yang dihadapi itu sesungguhnya merupakan perwujudan dari penyakit jantung. Emboli cerebri ini adalah sumbatan pembuluh darah otak oleh bekuan darah, udara, dan juga lemak. Kemudian yang ketiga adalah hemoragi. Hemoragi sendiri adalah terdapat di luar durameter atau epidural, kemudian di bawah durameter adalah hemoragi subdural, kemudian di ruang arachnoid adalah hemoragi subarachnoid, dan atau dalam substansi otak itu disebut dengan hemoragi intracerebral. Klasifikasi stroke terbagi menjadi 2, yaitu stroke hemoragi dan stroke non-hemoragi. Stroke hemoragi merupakan pendarahan cerebral dan mungkin pendarahan subarachnoid, di mana pendarahan ini disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah pada otak pada daerah otak tertentu. Kemudian untuk stroke non-hemoragi yaitu dapat berupa iskemia atau emboli dan trombosis cerebral. Biasanya terjadi pada saat lamanya istirahat, pada saat bangun tidur, dan pada saat di pagi hari. Tidak terkena pendarahan, namun terjadinya iskemia yang menimbulkan timbulnya hipoksia dan selanjutnya dapat timbul edema sekunder. Manifestasi klinis stroke. Ada 2 gejala. Yang pertama, gejala klinis pada stroke hemoragik berupa 1. Defisit neurologis mendadak didahului gejala prodromal yang terjadi pada saat istirahat atau bangun pagi. Yang kedua, kadang tidak terjadi penurunan kesadaran. Yang ketiga, terutama terjadi pada usia lebih dari 50 tahun. Yang keempat, gejala neurologis yang timbul bergantung pada berat ringannya gangguan pembuluh darah dan lokasinya. Gejala stroke yang kedua yaitu akut, berupa yang pertama, kelumpuhan wajah atau anggota badan yang timbul mendadak. Yang kedua, gangguan sensibilitas pada satu anggota badan. Yang ketiga, perubahan mendadak pada status mental atau konfusi, delirium, letargi, stupor, atau koma. Yang keempat, afasia, tidak lancar atau tidak dapat bicara. Yang kelima, disartria, bicara pelok atau cadel. Yang keenam, anggota badan tidak tepat pada saat. Yang ketujuh, vertigo atau mual dan muntah atau nyeri kepala. Patofisiologi stroke. Otak sangat tergantung pada oksigen dan tidak mempunyai cadangan oksigen. Jika aliran darah ke setiap bagian otak terhambat karena trombus dan embolus, maka mulai terjadi kekurangan oksigen ke jaringan otak. Kekurangan selama 1 menit dapat mengarah pada gejala yang dapat pulih seperti kehilangan kesadaran. Selanjutnya, kekurangan oksigen dalam waktu yang lebih lama dapat menyebabkan nekrosisi mikroskopik neuron. Area nekrotik kemudian disebut infark. Kekurangan oksigen pada awalnya mungkin akibat iskemia mung atau karena henti jantung atau hipotensi atau hipokia karena akibat proses anemia dan kesukaran untuk bernafas. Stroke karena embolus dapat merupakan akibat dari bekuan darah, udara, pulkue, ateroma, fragmen lemak. Jika etiologi stroke adalah hemoragi, maka faktor pencetus adalah hipertensi. Normalitas vaskuler
aneurisma selaput dapat terjadi ruptur dan dapat menyebabkan hemoragi. Lanjutan patofisiologi stroke. Gangguan pasokan aliran darah otak dapat terjadi di mana saja di dalam arteri yang membantu sirkulasi filter. Secara umum, apabila aliran darah di jaringan otak terputus selama 15 sampai 20 menit akan terjadi infark atau kematian jaringan. Perlu diingat bahwa oklusi di suatu arteri tidak selalu menyebabkan infark di daerah otak yang diperdarahi oleh arteri tersebut. Patologinya dapat berupa satu keadaan penyakit pada pembuluh darah itu sendiri, seperti aterosklerosis dan trombosis, robeknya dinding pembuluh atau peradangan. 2. Berkurangnya perfusi akibat gangguan aliran darah, misalnya shock atau hiperviskositas darah. 3. Gangguan aliran darah akibat bukuan atau embolus, infeksi yang berasal dari jantung atau pembuluh ekstrakranium. 4. Rupture vaskular di dalam jaringan otak. Pemeriksaan penuhnya dapat berupa 1. Pemeriksaan CT scan. Kita dapat memeriksa apabila stroke berdarah atau iskemik. 2. Pemeriksaan jantung, misalnya dengan alat elektrodiogram dan bila perlu dengan alat ekokardiogram. 3. Kadang-kadang dibutuhkan pula pemeriksaan pembuluh darah, misalnya pemeriksaan arteriografi pembuluh darah otak atau pemeriksaan Doppler. Keadaan darah harus diteliti, adakah kekentalan darah, jumlah sel darah berlebihan, kumpulan trombosit yang abnormal, mekanisme pembekuan darah yang terganggu. Juga harus ditelah faktor risiko lain seperti kadar kolesterol yang tinggi di darah dan kadar asam urat yang tinggi. Penata laksanaan farmakologi. Yang pertama itu fasilitator meningkatkan aliran darah cerebri atau ADS secara percobaan, tetapi maknanya pada tubuh manusia belum dapat dibuktikan. Yang kedua itu dapat diberikan histamin, aminopilin, acetazolamid, papaverin, mitra arterial. Kemudian yang ketiga itu medikasi anti trombosit dapat diresepkan karena trombosit memainkan peran sangat penting dalam pembentukan trombos dan embolisasi. Antiagresi trombosis seperti aspirin digunakan untuk menghambat reaksi pelepasan agregasi trombosis yang terjadi sesudah ulcerasi alteroma. Kemudian antikoagulan dapat diresepkan untuk mencegah terjadinya atau memberatnya trombosis atau embolisasi dari tempat lain dalam sistem kardiovaskuler. Kemudian penata laksanaan non-farmakologis yang pertama itu terapi wicara. Terapi wicara ini dapat membantu penderita untuk mengunyah, berbicara maupun mengerti kembali kata-kata. Kemudian yang kedua itu fisioterapi. Kegunaan metode fisioterapi yang digunakan untuk menangani kondisi stroke stadium akut bertujuan untuk mencegah komplikasi pada fungsi paru akibat tirabaring yang lama. Kemudian mengurangi oedem pada anggota gerak atas dan bawah sisi sakit. Kemudian akupunktur. Metode ini merupakan penyembuhan dengan cara memasukkan jarum di titik-titik tertentu pada tubuh penderita stroke. Kemudian terapi ozon. Terapi ozon ini untuk melancarkan peredaran darah ke otak, membuka dan mencegah penyempitan pembuluh darah otak, mencegah kerusakan sel-sel otak akibat kekurangan oksigen, merehabilitasi pasien pasca serangan stroke agar fungsi organ tubuh yang terganggu dapat pulih kembali. Kemudian yang kelima itu terapi sonolisis. Terapi ini bertujuan untuk memecahkan sumbatan pada pembuluh darah agar menjadi partikel-partikel kecil yang sangat halus sehingga tidak menjadi resiko untuk timbulnya sumbatan-sumbatan baru di tempat lain. Kemudian hidroterapi. Hidroterapi ini digunakan untuk merehabilitasi gangguan saraf motorik pasien pasca stroke. Kemudian senam ergonomik. Senam ini untuk melatih otot-otot yang kaku dengan gerakan-gerakan yang ringan dan tidak menimbulkan rasa sakit bagi penderitanya. Kemudian yoga. Yoga ini dapat menurunkan resiko terkena stroke dan meningkatkan suplai darah ke otak
bila yoga dilakukan secara teratur. Aktivitas yang dilakukan dalam yoga khusus penderita stroke yaitu latihan peregangan seluruh bagian tubuh. Kemudian terapi musik. Dengan mendengarkan musik setiap hari, penderita akan mengalami peningkatan pada ingatan verbalnya dan memiliki mood yang lebih baik dibandingkan dengan penderita stroke yang tidak mendengarkan musik. Kemudian terapi bekam. Terapi bekam ini dapat menurunkan tekanan darah berkurang setelah dibekam. Dengan terhindar dari penggumpalan darah dan tekanan darah tinggi dapat mencegah dan mengobati stroke. Selanjutnya, akibat dan dampak penyakit stroke. Di sini terdapat kelumpuhan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, bila stroke menyerang bagian kiri otak, terjadi hemiplegia kanan. Kelumpuhan terjadi dari wajah bagian kanan hingga kaki sebelah kanan, termasuk tenggorokan dan lidah. Bila dampaknya lebih ringan, biasanya bagian yang terkena stroke dirasakan tidak bertenaga atau disebut hemiparesis kanan. Yang kedua, bila yang terserang otak bagian kanan, terjadi hemiplegia kiri dan hemiparesis kiri. Pasien stroke hemiplegia atau hemiparesis akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya, seperti berjalan, berpakaian, makan, dan mengendalikan buang air besar atau kecil. Pasien stroke yang mengalami disfagia atau kesulitan makan dan menelan, disfagia terjadi karena bagian otak yang mengendalikan otot-otot telah rusak dan tidak berfungsi. Bila kerusakan terjadi pada bagian bawah otak atau cerebellum, kemampuan seseorang untuk mengkoordinasikan gerakan tubuhnya akan berkurang. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada kesulitan dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Misalnya bangun dari tempat tidur, duduk, berjalan, atau meraih gelas. Akibat dan dampak penyakit stroke juga terjadi perubahan mental. Stroke tidak selalu membuat mental penderita menjadi merosot. Beberapa perubahan pun biasanya bersifat sementara. Akibat serangan stroke dapat terjadi gangguan pada daya pikir, kesadaran, konsentrasi, kemampuan belajar, dan intelektual. Semua hal tersebut dengan sendirinya mempengaruhi penderita, marah, sedih, dan tidak berdaya seringkali menurunkan semangat hidup. Sehingga muncul dampak emosional yang lebih berbahaya. Ini juga disebabkan penderita kehilangan kemampuan-kemampuan tertentu. Misalnya, yang pertama, agnosia. Agnosia dapat kehilangan kemampuan untuk mengenali orang dan benda. Yang kedua, anasonia, tidak mengenali bagian tubuhnya sendiri. Yang ketiga, ataksia, koordinasi gerakan dan ucapan yang buruk. Yang keempat, apraksia, tidak mampu melakukan suatu gerakan atau menyusun kalimat yang diinginkannya. Bahkan, kehilangan kemampuan untuk melaksanakan langkah-langkah pemikiran dalam urutan. Penilaian kualitas hidup pada pasien pasca stroke penting dalam praktik klinis, penelitian dan kebijakan kesehatan klinis, serta evaluasi program. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari rehabilitasi stroke adalah untuk meningkatkan kualitas hidup terkait kesehatan sehingga dapat mencapai tujuan dan kesejahteraan hidup pasien dan keluarga dengan perawatan paliatif home care. Masalah utama yang dihadapi pasien stroke yaitu bagaimana keluarga, lingkungan, dan tenaga medis mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan perawatan pasien stroke dalam perawatan paliatif home care, karena membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan dirinya walaupun dalam keterbatasan sehingga kualitas hidupnya menjadi bermakna. Perawatan yang diberikan dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan perawatan paliatif home care yang berkualitas, maka kondisi pasien dengan stroke dapat memberikan efek membaik pada fisik maupun psikologisnya. Perawat sangat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien stroke.